tentunya dari Nabi Muhammad SAW. Ini kita masih di pembahasan tentang as-sunnah, rukun kedua, fondasi kedua dari syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari mana kita bisa mengambil hukum? Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis atau sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kata Buya, termasuk yang bisa kita ambil dari Nabi besar Muhammad, fi'luhu lil amri, ketika Nabi melakukan satu hal, satu perbuatan dilakukan sama Nabi, wa mudawamatuhu alaih, dan dirutinkan sama Nabi. Selain dilakukan sama Nabi, juga dirutinkan. Wa idharuhu fi jama'atin, dan ditampakkan, dilakukannya sama Nabi itu di depan keramaian, di depan para sahabat. Nabi melakukan, dirutinkan, dan dilakukan di depan banyak orang. Ini termasuk hukum yang kita bisa ambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dilakukan sama Nabi, berarti kalau perkara dilakukan sama Nabi pasti tidak haram, pasti boleh. Cuman terkadang kalau yang dilakukan sama Nabi tadi, jadi apakah yang dilakukan sama Nabi semuanya boleh untuk kita? Tidak juga jawabannya. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu halal untuk kita. Makanya ketika Nabi melakukan satu hal, tidak cukup itu untuk jadi dalil, oh berarti ini boleh kita lakukan, boleh kita ikuti. Tidak, harus ada yang jadi ilharuhu fi jama'ah. Nabi melakukannya di depan banyak orang. Ketika Nabi melakukannya di depan banyak orang, kayak sinyal dari Nabi, ikuti apa yang aku lakukan ini. Tapi kalau Nabi tidak melakukannya di depan banyak orang, terlebih ada dalil lain dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya perkara ini khusus untuk aku, maka untuk Nabi mubah, halal, bahkan bisa jadi wajib, untuk kita haram, tidak boleh diikuti. Seperti contoh yang paling gampang, nikah lebih dari 4, istri Nabi 11. Kita ada ini kan dilakukan Nabi, boleh kita ikuti? Tidak boleh, karena kata Nabi itu khusus untuk beliau. Wisal, saumul wisal, nyambung, tidak ada batalnya sama sekali. Dari puasa ke maghrib tak batal, sampai nanti ke hari esok tak batal, 2 hari, 3 hari tidak batal, tak boleh. Itu khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu dzalika dalilan. Jadi apa yang dilakukan Nabi, kemudian dirutinkan sama Nabi, dan Nabi melakukannya di depan banyak orang, itu kata dia jadi dalil. Ala annahu sunnah indal malikiyah mandubun inda ghairihim ma lam yusarrih bi wujubihi. Kata Buya, dalil tadi jadi sunnah menurut Imam Malik dan jadi mandub menurut ulama lain. Jadi beda, ada bedanya sunnah sama mandub. Kalau kita kan biasanya kita pukul rata, ini sunnah Nabi, atau ini mandub, ngadep sunnah. Kalau dalam istilah usul fikih ada bedanya. Sunnah itu yang ada dalilnya, sedangkan mandub yang tidak ada dalilnya untuk kita. Kayak ini, Nabi melakukan satu perkara, dirutinkan, dan Nabi melakukannya di depan banyak orang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, ini mandub, bukan sunnah. Kita ikuti, boleh kita ikuti, dapat pahala, tapi beda dengan sunnah. Sunnah itu kalau ada perintah dari Nabi, ada perintah. Kalau mandub tidak. Jadi misalkan begini,
Siwak itu sunnah, bukan mandu. Kenapa? Karena ada perintahnya dari Nabi. Kata Nabi, pakai siwak sebelum sholat, pakai siwak sebelum wudu. Kalau mandu tidak. Ini untuk yang membedakan ya, yang membedakan sunnah dan mandu. Kalau mandu itu Nabi melakukan satu hal, dirutinkan sama Nabi, di depan banyak orang Nabi lakukan, tapi Nabi tidak pernah ngomong lakukan ini. Nah itu mandu. Seperti misalkan tidak ada anjuran pakai baju putih. Nabi kan pakai terus baju putih, dirutinkan sama Nabi, dan Nabi pakai di tempat-tempat yang banyak orangnya. Umpama tidak ada hadis dari Nabi, di hadis tersebut Nabi mengajak kita untuk pakai baju putih, maka hukum memakai baju putih mandub, bukan sunnah. Cuman karena ada hadis, dalam hadis Nabi pernah bersabda, ilbasul bayar, pakailah baju warna putih, terkhusus di hari Jumat. Maka hukum memakai baju warna putih sunnah, bukan mandu. Nah, jadi cara membedakannya gampang. Kalau sunnah ada perintah dari Nabi, ada anjuran dari perintah, tidak sampai wajib tadi. Ada anjuran dari Nabi untuk kita melakukannya. Kalau mandub tidak ada anjuran dari Nabi untuk kita melakukannya. Nah, cuman perkara tadi dilakukan sama Nabi, dirutinkan sama Nabi, dan dilakukan di depan banyak orang, maka menurut Imam Syafi'i perkara tersebut, amaliyah tersebut adalah amaliyah mandub. Selagi kata Abu Ya, malam yusarrih biwujubih, selagi Nabi tidak menerangkan apa yang beliau lakukan itu wajib. Kalau Nabi menerangkan apa yang beliau lakukan adalah wajib, maka jadi wajib. Aw tadullu alaihi amaratun ukhra, atau ada dalil-dalil yang lain menunjukkan perkara tersebut wajib, maka wajib kita ikuti. Seperti apa? Ghasl yadain lil qu'ain fi iftitahil wudu wal ghusli. Seperti Nabi membasuh tangan sampai pergelangan tangan sebelum wudu. Jadi kan sebelum wudu kita sunnah basuh tangan. Ini dilakukan terus sama Nabi dan memang diperintahkan sama Nabi. Madmadah wal istinsyaq, sunnah semua itu. Wa dzalika katsirun. Wa min mustanbitatihim. Dua paragraf ini kita lewatkan karena ini pembahasannya terlalu dalam, sulit untuk diterangkan. Udah bukan masalah usul lagi, tapi masalah furu'. Jadi kita lewatkan sampai walaqad kana katsirun minas salafis shalihin. Jadi beliau udah mau menutup pembahasan tentang bab kedua. Bab kedua yaitu pengambilan hukum dari pondasi syariat yang kedua, yaitu adalah as-sunnah an-nabawiyah. Kata beliau sebagai penutup, banyak sekali dari salafus saleh, orang-orang terdahulu kita, kamalikin, seperti Imam Malik, kata beliau, yataharra, berusaha sekali, alla yusarriha bi hukmin ijtihadiyyin lam yusarrah bihi fil kitabi wala fis sunnah. Kata Abu Ya, orang-orang ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik itu sangat hati-hati sekali untuk memvonis atau memberikan hukum yang mana hukum tersebut hukum ijtihadi. Hukum ijtihadi itu artinya hukum yang dihasilkan dari beliau menganalisa dalil, Hukum ijtihadi. Jadi hukum ijtihadi itu hukum dari pemahaman beliau.
Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis Nabi. Cuma dipahami sama beliau dari ayat-ayat yang berkaitan atau ada sangkutannya di dalam Al-Quran dengan masalah tersebut, atau dari hadis Nabi, dipahami muncullah satu hukum, begitu. Muncullah satu hukum. Jadi hukum ini hukum ijtihadi. Hukum ijtihadi itu artinya hukum yang timbul dari analisa ulama. Kenapa ulama bisa membentuk atau menyebutkan satu hukum? Karena di Al-Quran dan hadis tidak ada untuk hukum tersebut. Nah, Imam Malik dan ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mengatakan ini haram, ini halal, ini wajib, tidak. Karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh lah sekarang, contoh yang gampang, rokok misalkan. Rokok kan nggak ada di, atau vape, yang elektrik itu kan tidak ada di Al-Quran dan hadis. Kalau mereka ulama-ulama seperti Imam Malik akan mengatakannya, dan mereka tuh tidak berani ngomong ini haram, dan mereka juga tidak berani ngomong ini halal. Mereka tidak berani mengatakan ini wajib. Kenapa tidak berani? Karena tidak ada dalilnya yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Karena tidak ada dalilnya yang jelas dari Al-Quran dan hadis, jadi mereka tidak berani ngomong ini haram, ini halal, ini wajib. Mereka punya hukum. Ketika ditanya sama beliau misalkan, apa hukumnya ini? Oh, hukum ini halal, hukum ini haram. Pendapat mereka, keyakinan mereka, ini tidak boleh. Tapi tidak dengan kalimat haram, tidak dengan kalimat halal. Apa kalimat mereka? Yaqulu hadza la yu'jibuni. Perkara ini aku tidak sukai. Ini istilah beliau. Jadi kata Abu Ya, ketika Imam Malik mengomentari satu masalah, satu kejadian, satu hukum dengan kalimat, kata Imam Malik, hukum ini la yu'jibuni, tidak aku sukai. Itu kata Abu Ya mengarah ke haram berarti. Kenapa Abu Ya tidak langsung Imam Malik ngomong ini haram? Karena beliau sangat hati-hati sekali untuk menyebutkan hukum haram dan halal. Karena kan ini dari analisa beliau. Ya seperti rokok. Rokok itu, orang yang ngotot-ngotot rokok itu haram, dalilnya kan tidak ada. Oh, rokok itu bermadarat. Misalkan ini untuk yang ngomong haram. Yang kita bahas ini kalau untuk fatwa secara umum, ya, bukan kita untuk peraturan di pondok pesantren, bukan untuk misalkan kita mengajak jamaah kita, pengikut kita mau haramkan untuk pengikut kita, ya terserah kamu begitu. Untuk pengikutku haram merokok, misalkan, ya terserah, boleh-boleh saja. Yang kita bahas ini kalau mau menghukumi sesuatu untuk secara umum, fatwa, apa hukumnya ini? Tidak boleh kalau tidak ada dalil, harus ada dalilnya. Nah, dalilnya itu tidak jelas dari Al-Quran dan hadis. Berarti ini hukum ijtihadi. Ijtihadi itu berarti ulama menganalisa. Kapan ulama boleh berijtihad? Ulama boleh berijtihad ketika tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, baru boleh ulama berijtihad. Apa ada ulama berijtihad sholat itu wajib atau tidak? Angkati. Kenapa? Jelas di Al-Quran, wa aqimus sholat. Puasa Ramadan, apakah ada ulama khilaf wajib atau tidak? Zina, apa ada ulama ngomong haram atau makruh? Kenapa tidak ada yang khilaf? Dia di Al-Quran. Itu namanya kalau di istilah ilmu usul fikih qat'iyud dilalah. Dilalahnya udah pasti zina itu haram, maka ulama tidak perlu lagi berijtihad di situ. Di mana ulama bisa dan boleh berijtihad, menganalisa satu hukum di hukum-hukum yang tidak ada dalil jelasnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ ulama menganalisa. Di mana?
Beliau pelajari semua ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Beliau kumpulkan riwayat hadis yang berkaitan dengan masalah itu, digabungkan dari segi sanadnya, segi matanya, semua digodoklah istilahnya. Keluarlah hasil ini perkara haram. Nah, cuman Imam Malik beliau sangat hati-hati untuk menyebutkan haram. Jadi tak berani beliau menyebutkan ini haram, tak berani kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis. Beliau pakai kalimat la yujibuni au lam yakun min fi'li salaf. Kata beliau, ini bukan termasuk daripada perbuatan aslafuna as-salihun. Tidak ada aslafuna yang melakukan ini. Nah, itu berarti mengarah ke makruh atau ke haram menurut Imam Malik. Au la adri bihi ba'san. La adri, tidak apa-apa. Ini perbuatan tidak apa-apa dilakukan. Maksudnya ya halal. Cuman beliau itu tidak mau menyebutkan halal, gitu. Tidak mau menyebutkan kalimat haram. Karena apa? Saking beratnya menyebutkan haram dan halal. Ini tidak ada dalilnya di Al-Quran dan hadis secara jelas. Ini menurut pemahamanku. Walaupun pemahaman beliau juga akurat, kan begitu. Tapi saking hati-hatinya, adabnya, tidak mau ngomong ini haram, ini halal. Aula budda min fi'li, oh ini harus dilakukan ini. Maksudnya wajib. Au hadza ahabbu ilayya, ini lebih aku sukai. Ya maksudnya sunnah. Li'anna al-mufti mukhbirun 'anillah wa yajuzu 'alaihi al-khata' fayatahasha an yandarija tahta qawlihi ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Karena mufti itu kan mukhbir 'anillah. Seorang yang berfatwa adalah orang yang memberikan hukum seperti mewakili Allah. Maka Nabi sangat mewanti-wanti. Kata Nabi, ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang paling berani berfatwa, berarti dia paling berani, paling siap untuk masuk neraka. Kata Nabi itu. Yang paling berani berfatwa berarti kata Nabi paling berani, paling siap masuk neraka. Jadi tidak sembarangan orang boleh berfatwa. Sekarang kalau kita buka TikTok ini, itu bukan 1-2 orang buka channelnya memang untuk orang nanya fatwa. Kadang menafsiri Al-Quran dengan semaunya. Buka live streaming dengan beraninya menafsiri Al-Quran tanpa pakai kitab tafsir, langsung ayat Al-Quran. Padahal belum belajar bahasa Arab, belum belajar, kan tidak boleh. Ketika kita mau menafsiri Al-Quran, kita mau menafsiri hadis Nabi, ini pesan dari guru-guru kami, termasuk diantaranya Buya Sayyid Ahmad. Tidak boleh langsung menafsiri Al-Quran atau mensyarahi hadis Nabi tanpa kalian kembali ke syarahnya ulama. Baca dulu syarah ulama, baca dulu tafsiran ulama. Oh maksud kumpulkan dari 5-10 tafsir ayat ini. Oh seperti ini. Nah kemudian kita diberikan sama Allah pemahaman yang baru, tidak masalah. Tapi di atas kita sudah ada pemahaman ulama. Kita pahami dulu syarah hadis tersebut. Di Bukhari, baca syarahnya Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, baca syarahnya Al-Imam Al-Qustullani, baca syarahnya Al-Imam Al-Mulla Ali Qari. Ini syarah-syarah Sahih Bukhari. Udah tahu semua, baru dijelaskan. Ada pemahaman baru, kita masukkan. Nah, begitu. Jadi jangan dilangkai ulama. Sekarang banyak orang yang berfatwa sembarangan. Buka, makanya modalnya gampang, tinggal HP sama tiangnya itu begini, mau di ruangan itu tidak ada orang, cuma di layar banyak yang dia. Ini hati-hati kata Nabi, yang paling berani berfatwa berarti paling siap untuk masuk neraka. Kenapa? Karena ketika kita salah ngomong, salah memberi hukum, dengan catatan bukan karena kita salah kelupaan atau keceplosan, salah ngomong. Nah, kita tidak punya modal tapi kita mau jualan. Ya bagaimana orang tidak punya modal mau jualan? Apa yang dia jual? Dirinya yang dia jual.
jual kemana? Ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Berfatwa, diamalkan fatwanya oleh 10 orang, sesat 10 orang, dia yang nanggung dosanya. Pakai ulama-ulama dulu tuh paling takut dengan berfatwa. Mereka tuh kalau tidak didesak, tidak mau berfatwa. Imam Malik itu dipaksa baru beliau duduk buka majelis. Kata Imam Malik, aku tidak buka majelis, tidak buka perkumpulan, kecuali kata Imam Malik, aku sudah di ACC sama 70 guruku. Jadi 70 dari guru Imam Malik di kota Madinah, Malik bukalah majelis, Malik buka majelis, Malik buka majelis. Perintah dari 70 guruku baru dia berani buka majelis. Imam Syafi'i, siapa yang nyuruh Imam Syafi'i ngajar? Imam Malik. Sudah 5 tahun Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Setelah umur Syafi'i 15 tahun, kata Malik, pergi Syafi'i, sudah cukup ngajar. Ini dari guru. Makanya perintah berdakwah, perintah mengajar itu harus diambil dari guru. Kalau tidak, lebih banyak menyesatkan daripada memberi manfaat. Kalau semaunya, pokoknya bisa mengartikan sedikit sudah, tak mau mondok lagi, tak mau nyantren lagi misalkan, atau tak usahlah mondok, buat apa? Kita sekarang ada Google, ada AI, semua ketik keluar semua. Cukup udah mau ceramah, mau ngisi materi kajian, cukup apa? Tentang taubat, tinggal ketik yang ini keluar semua tentang taubat. Tak perlu lagi sekarang belajar mondok pesantren. Nah, itu yang tidak ngerti dengan ilmu syariat, ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu ya, seorang mufti itu mukhbir anillah, wakilnya Allah dalam menyampaikan hukum Allah. Bisa salah. Makanya Imam Malik, beliau tidak mau sampai ke masuk kategori yang salah. Makanya beliau yatahasya, berlindung, menjauhi untuk an-yadarija, untuk tidak masuk dalam sabda, dalam firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Allah lagi mensifatkan orang-orang yang mulutnya itu sembarangan ketika memberikan hukum terkait syariat Allah, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Imam Malik kata Abu Ya dan ulama-ulama terdahulu sangat jarang sekali berfatwa dengan kalimat ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Ya, kalau orang sekarang kan jangankan halal haram, dengan gampang sekali dia menyesatkan orang lain, dengan gampang sekali bahkan dia mengkafirkan orang lain. Itu ini fatalnya tuh. Kalau halal haram terkait hukum saja ulama terdahulu hati-hati, apalagi iman orang lain. Menyesatkan orang lain, memurtadkan, murtad dia, kafir dia, musyrik, itu banyak hati ulama. Bahkan mereka itu tidak mau ngomong murtad, dia murtad, walaupun mereka lihat orang tadi. Jadi saya ditanya, ada ustaz ditanya misalnya, ustaz, orang itu aku lihat dia sujud ke patung atau masuk gereja atau musab-musab patung. Saking waroknya ulama dulu, mereka tidak mau ngomong, dia murtad, tidak. Jawabannya itu lebih umum. Pokoknya jawabannya, siapa saja yang sujud ke berhala, nyium-nyium berhala, nganggap berhala Tuhan, murtad, keluar dari agama. Jadi dijawabnya itu secara umum, tidak ke khusus orang tersebut. Karena takut salah, tidak taunya yang nyampaikan tadi salah lihat misalkan. Ini ustaz udah murtadkan tuh orang, kan bahaya. Nah, jadi ulama dalam menjawabnya pun itu hati-hati. Jadi disebutkan hukumnya, tidak diklaim orang itu murtad. Ya, terus terang. Pokoknya yang begini, seperti ada yang nanya, Habib, bagaimana hukum kelompok Syiah? Apakah mereka kafir? Ulama menjawab, tidak. Syiah itu kafir, tidak. Pokoknya yang mencaci sahabat, yang memurtadkan sahabat, yang mengatakan Abu Bakar murtad, Umar murtad, mereka semua murtad. Yang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat berarti menafikan Al-Quran, murtad. Tapi tidak diumum Syiah murtad, tidak. Jadi pemahamannya yang dibahas,
bukan kelompoknya yang diklaim, pemahamannya, keyakinannya yang dikaji, bukan kelompoknya yang dituduh murtad. Saking ihtiyatnya ulama tidak mau keluar kata-kata murtad atau menyesatkan orang lain dari mulut mereka. Nah, jadi kalau halal haram saja Imam Malik sangat hati-hati, apalagi kafir, murtad, sesat, paling hati-hati. Oke, ketahuannya kan berarti sekarang kelompok-kelompok yang menggampangkan, menyesatkan dan memurtadkan orang lain sangat sangat dekat sekali. Mereka itu di pinggir api neraka. Karena apa? Karena kalau bukan ke lawannya berarti ke mereka murtad tersebut. Nauzubillah min dzalik. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.